Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Para jamaah, kita lanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir kita pada pagi hari ini. Kita menginjak pada halaman 312. Ayat Al-Baqarah ayat 196. Ini ayat sampai yang berikutnya nanti mengenai pelaksanaan haji. Di Al-Quran ini masalah haji dibahas dengan detail karena ada surat yang disebut sebagai surat Al-Hajj, surat yang khusus membahas mengenai masalah haji. Tetapi di Al-Baqarah ini sudah dimulai penjelasan mengenai ibadah haji. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Fa in ukhsirtum famastaysara minal hadi. Wa la tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadiyu mahillah. Wa atimul hajja wal umrata lillah, lan sempurnakno ibadah haji lan umrah lillahi krana Allah Subhanahu wa taala. Mengapa ada perintah awal dari haji dan umrah ini supaya disempurnakan dan hanya untuk Allah? Karena orang-orang musyrik kafir Quraisy itu punya ibadah hajinya sendiri, ya, muter-muter di Ka'bah, tetapi yang disembah adalah berhala dan patung-patung ciptaan mereka sendiri. Makanya di ayat pertama ini sudah disebutkan, sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan lanjutnya ini, fa in ukhsirtum famastaysara minal hadi. Fa in ukhsirtum lan lamun yen to kerupekan sira kabeh. Kerupekan itu maksudnya berada pada posisi yang sulit. Di dalam tafsir terjemahan ini terhalang oleh musuh artinya ya, atau karena sakit. Karena apa? Karena haji pertama itu pada tahun ke-10 Hijrah, dan itu satu-satunya haji yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW itu dalam kondisi baru saja Fathu Makkah atau penaklukan Makkah. Ketika Rasulullah SAW itu tahun ke-6 dari Hijrah itu ingin umroh, dicegat oleh tentara atau pasukan kafir Quraisy di Hudaybiyah. Maka kemudian di situ terjadi perundingan yang disebut sebagai perundingan Hudaybiyah. Perundingan Hudaybiyah itu perundingan gencatan senjata. Seperti sekarang Israel dengan Hamas, ya, dengan Palestina, itu gencatan senjata. Disepakati 10 tahun gencatan senjata antara kafir Quraisy dengan Muslim. Kemudian terjadi pelanggaran oleh orang-orang kafir Quraisy sehingga Rasulullah SAW membawa pasukan untuk menyerbu Makkah. Tapi orang-orang kafir Quraisy menyerah, tidak berani melawan pasukan Islam. Jadi pasukan Islam di bawah pimpinan langsung oleh Rasulullah SAW menaklukkan, ya, Makkah tanpa ada meneteskan setetes darah pun. Jadi begitu masuk ke Makkah, Rasulullah SAW bisa saja melakukan balas dendam, dibunuh semua itu orang-orang
kafir Quraisy yang dulu pernah menyiksa, yang sampai akhirnya mengusir dan akan membunuh Rasulullah SAW ketika Rasulullah hijrah ke Madinah bersama Sayyidina Abu Bakar. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Begitu pasukan Islam masuk ke Mekah, maka Rasulullah SAW berpidato di Masjidil Haram di Ka'bah dan mengatakan bahwa barang siapa yang masuk ke rumahnya, man dakhala baitahu fahuwa aminun. Barang siapa yang masuk ke rumahnya, menutup pintunya, fahuwa aminun, dia aman, tidak akan diserang. Faman dakhalal Masjidil Haram fahuwa aminun. Siapa yang mencari perlindungan masuk ke dalam Masjidil Haram, maka dia juga akan aman, tidak akan diserang oleh pasukan Islam. Dan yang terakhir, faman dakhala baita Abi Sufyan fahuwa aminun. Siapa yang juga mencari perlindungan masuk ke rumahnya Abu Sufyan atau Abu Sufyan, maka dia akan aman. Mengapa rumah Abu Sufyan? Karena Abu Sufyan itu pentolannya, pimpinannya kaum kafir Quraisy. Jadi Rasulullah SAW pun tidak menghukum Abu Sufyan. Hindun, istrinya Abu Sufyan, siapa dia? Dia yang membunuh Hamzah, pamannya Rasulullah SAW. Mengutus dalam perang Badar itu khusus mengutus Wahsy, seorang budak dari Ethiopia, budak hitam, ya, yang mempunyai keahlian melempar tombak yang sangat tepat, sehingga kalau saya pernah nonton film mengenai perang Badar itu, jadi ada lubang begitu, kemudian ditaruh di atas kepala seorang perempuan penari, kemudian penari ini menari berputar-putar. Wahsy ini bisa melempar tombaknya dan melewati lubang yang ada di atas kepala perempuan tadi. Saking titisnya, saking jitunya dia melempar. Sehingga kemudian Sayyidina Hamzah terkena lemparan tombak di jantungnya, di dadanya, dan syahid. Kemudian Hindun ini saking bencinya kepada Hamzah, kemudian mencari jenazah Hamzah, kemudian dibelah dadanya dan jantungnya ini dimakan oleh Hindun. Betapa sadisnya dan betapa kejamnya perempuan ini. Tetapi Rasulullah SAW tidak dihukum, Rasulullah tidak merasa dendam. Malah dia termasuk orang yang rumahnya dijadikan tempat perlindungan bagi kaum Quraisy, kafir Quraisy. Belakangan kemudian Abu Sufyan dan Hindun masuk Islam. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah SAW melaksanakan ibadah hajinya. Ini ibadah haji yang pertama dan satu-satunya. Rasulullah SAW hanya berhaji satu-satunya. Karena itu kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk meniru hajinya Rasulullah. Manasiknya Rasulullah SAW. Bagaimana manasiknya Rasulullah SAW? Di ayat ini sudah disebutkan, ketika kamu mengalami kesulitan, baik itu sakit, tidak bisa menyempurnakan hajimu, famastaisara minal haji, fa in ukhsirtum mongko lamun kerupekan sira kabeh, famastaisara mongko nyembelih sira kabeh kang gampang minal haji saking hewan-hewan sembelihan. Wala takhliqu ru'usakum hatta yablughul hadyu makhillah, lan ojo nyukur sira kabeh. Takhliqu ini artinya nyukurnya gondol habis. Tolong ini dicatat ya para jamaah sekalian. Lan ojo nyukur sira kabeh ing rambut nira kabeh hatta yablugha, sehingga sampai apa hadyu hewan sembelihan makhillah ing panggonane. Rukun haji itu ada 6. 1, ihram. Apa rukun itu? Rukun itu bagian serangkaian yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan batal atau tidak sah ibadahnya.
Ada 6 rukun haji itu. 1 ihram. Ihram itu mikot dari, terserah, biasanya kita dari Jeddah atau dari Yalamlam atau dari Ji'rana di luar Mekah. Biasanya kita ada yang di pesawat karena melewati Yalamlam sudah harus memakai ihram dan sudah berniat mikot. Ya, ihram yang pertama. Kemudian yang rukun haji itu adalah kita tawaf. Kemudian selanjutnya sa'i. Kemudian wukuf di Arafah. Jadi ini 5 ini yang terakhir, yang 6 itu tartib. Tartib itu artinya kita harus mengikuti urut-urutan dari rukun haji tadi. Ya. Kemudian tahallul. Tahallul jadi ihram, tawaf sa'i, wukuf, tahallul. Tahallul artinya apa? Menghalalkan. Ketika kita sudah ihram, labbaik Allahumma labbaik, ya, kemudian labbaik Allahumma hajjan. Baca niatnya. Kalau kita sudah mengucapkan niat, sudah talbiyah, niat haji, maka kemudian kita berihram, kita diharamkan namanya ihram. Ihram itu dari kata haram. Pengharaman. Pengharaman dari apa saja? Pengharaman dari, nanti ada di ayat berikutnya ini, dari berhubungan dengan pasangan kita. Tidak boleh memakai wangi-wangian. Tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Tidak boleh berburu. Tidak boleh merusak tanaman. Itu namanya ihram. Awal haji itu ihram, pengharaman. Berakhirnya tahallul. Tahallul dari kata halal, artinya penghalalan. Penghalalan artinya setelah kita menyelesaikan rangkaian ibadah haji, kita halal semua. Berkumpul dengan pasangan kita, istri kita, halal. Ya. Lain-lainnya juga halal, memakai pakaian halal, memakai wangi-wangian halal. Gitu. Itu namanya tahallul. Apa cara kita melakukan tahallul? Itu adalah dengan memotong rambut yang disebut oleh Rasulullah takhlik. Ya, takhlik. Artinya apa takhlik itu? Menyukur gundul rambut. Mencukur gundul. Rasulullah SAW itu kalau kita baca sirah nabawiyah kan ganteng begitu orangnya ya. Tinggi, tidak terlalu tinggi, besar tidak terlalu besar, cukup atletis dan rambutnya panjang. Rasulullah SAW itu rambutnya panjang, berombak bagus. Itu ketika Rasulullah SAW beribadah haji, Rasulullah mencukur gundul rambutnya. Itu namanya takhlik. Kalau kita memotong pendek namanya taksir. Jamak kosor kan, jamak kosor kita mengerti ya. Kosor artinya apa? Memendekkan. Orang yang memotong pendek rambutnya namanya taksir. Rasulullah mencontohkan takhlik, cukur gundul. Maaf ya para jamaah ya, jamaah haji Indonesia rata-rata itu motong rambut itu pucuk cekrik, sudah dianggap sah. Ya sah, sudah motong rambut. Tetapi contohlah Rasulullah SAW. Saya tanya ke jamaah-jamaah haji Indonesia, coba rata-rata tanya, loh Pak, kenapa tidak potong gundul isin? Malu katanya. Para jamaah, ini sunnahnya Rasulullah SAW. Saya tentu bukan menyalahkan, memberi saran kepada KBIH kalau mengadakan manasik, ngasih contoh yang namanya tahallul itu cukur gundul, dicukur bersih. Apa doa Rasulullah SAW? Ini sangat penting. Di ayat selanjutnya, ya, wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Ojo nyukur gundul sira kabeh, ya, sampai hewan sembelihan tiba di tempat penyembelihannya. Artinya ini sudah bagian terakhir dari haji, ya. Itu mencukur gundul. Rasulullah SAW berdoa, mendoakan, rahimallahul muhallikin, rahimallahul muhallikin, ya Allah. Ya Allah, berilah rahmat orang-orang yang mencukur gundul rambutnya. Kemudian sahabat-sahabat
menyela atau bertanya pada Rasulullah, "Wa ya Rasulullah wal muqassirin." Ya Rasulullah, apakah orang-orang yang memotong pendek, memotong saja rambutnya itu juga dapat rahmat dari Allah? Rasulullah SAW mengatakan, rahimallahul muhallikin, rahimallahul muhallikin, rahimallahul muhallikin 3 kali baru wal muqassirin. Ya, termasuk wong-wong sing motong rambutnya sing cekrik pucuke malah. Dikai titik mbak Rasulullah bagian ketiga, keempat. Ya. Jadi kalau kita alasan izin malu, tolong bapak-bapak ya diingat Rasulullah SAW itu mencukur gundul. Karena apa? Karena ibadah haji itu ibadah penyerahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, rambut ini adalah mahkota kita. Tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala dicoba kita. Kamu tunduknya itu total kepada Allah apa tidak? Oh enggak, aku kok izin aku nek mulai gundul. Lihat ya, jutaan orang itu semua potong gundul, kebanyakan yang tidak cukur gundul. Ya sekarang sudah banyak saya lihat jamaah-jamaah Indonesia yang cukur gundul ya, meskipun masih nyisakan sedikit gitu. Kalau di bandara Jeddah atau bandara haji di Jeddah atau di Madinah, orang-orang yang sudah pada gundul-gundul itu setelah selesai dorong troli itu, kalau portal-portal portir-portir di bandara itu royoan itu membantu orang-orang yang selesai jamaah haji itu haji dibantu ya. Orang Indonesia yang rambutnya gondrong-gondrong itu dikira belum selesai haji itu, di Jarno itu sama portir-portir, karena kita utuh rambut kita. Rasulullah SAW mengatakan sebanyak rambut kita yang dicukur gundul jatuh, sebanyak itulah dosa kita diampuni. Ya, kalau kayak begini kita masih cekrik pucuk ya sudahlah, kita memang dosa kita nggak banyak, cuma seujung rambut saja. Kita lanjutkan, famangkana minkum maridun aw bi'adzan min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Coba ini ayat ini berikutnya. Famangkana lan sapone wong kang ana minkum setengah saking sira kabeh maridun iku lara aw bihi adzan utawa kalawan wong mau ana piloro. Maridon itu penyakit, au bihi utawa kelawan wong mau adzan iku ana piloro, ada rasa sakit, min ra'sihi saking sirahe wong, atau saking rambute. Zaman dulu belum ada sampo, orang itu banyak yang kutu, akeh tumoe ya, kemudian busien, kemudian rambut kepalanya itu ada yang bonongan, ada yang luka-luka. Kalau sudah begitu Rasulullah bertanya ketika haji itu, salah satu sahabat, kenapa rambutmu itu? Anu ya Rasul, niki kathah tumo kula terus wonten penyakit teng sirah kula. Ya wis nek ngono gak usah mbok cukur gundul, tetapi kamu ya bayar fidyah, bayar tebusan, bayar denda. Fa fidyatun moko bayar fidyah utawa denda min siyamin kelawan poso, au sedaqatin utawa sedaqah, au nusukin utawa mbeleh ing hewan sembelihan. Fa idza amintum mongko lamun sira wis kabeh wis padha aman, maksudnya kondisi sudah aman, faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal hadi. Mongko sapane wong kang tamatta'a iku ngenikmati, artinya di sini nanti ada haji tamattu, saya jelaskan. Tamatta'a bil umrati ndhisikake kelawan umrah ilal haji maring haji, famastaysara minal hadi mongko nyembeleho barang kang gampang saking kewan-kewan sembelihan. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayamin fil hajj. Faman lan sapane wong kang lam nemokake lam yajid nemokake ing hewan sembelihan, fasiyamu mongko poso sapa wong thalathati ayamin 3 dina fil haji ing dalam waktu haji, wa sab'atin lan 7 dina idza raja'antum nalikane bali sira kabeh saking haji. Tilka asyaratun kamilah, kang kaya mengkono mau jumlahe 10 kang wis sempurna, 3 sama 7, 3 waktu haji, 7 waktu pulang di rumah. Dzalika liman lam yakun ahlu hadiril masjidil haram, kang kaya mengkono mau liman iku keduwe wong
lam yakun kan ora ono ahluhu ahline wong utawa keluargane wong hadiri iku teka sapa ahli al Masjidil Haram maring Masjidil Haram. Artinya ini berlaku bagi orang-orang yang tinggal di luar Mekah, tidak di sekitar Masjidil Haram. Wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul 'iqab, lan padha wedya sira kabeh Allah maring Allah, wa'lamu lan mangertenono annallaha astune Allah Subhanahu wa taala syadidul 'iqab iku nemen siksane Allah Subhanahu wa taala. Tamatta'a bil umrati ilal hajj. Haji tata caranya ada 3 tata cara. Ada haji tamattu, ya, ada haji ifrad, ada haji kiron. Jadi kita kalau melaksanakan haji memilih di antara 3 haji itu, 3 tata cara haji itu. Jadi kalau ditanya nanti pulang ada orang ziarah haji jamaah, bah jenengan haji nopo? Dijawab ya. Jadi di kampung saya di desa sana itu orang-orangnya itu dulu kan nama-nama orang itu ya nama-nama. Di kampung saya itu ada orang namanya Mayat. Loh ada ini. Dan anehnya nama istrinya itu Mistri. Itu di depan rumah saya persis. Jadi Pak Mayat sama Mak Mistri. Itu adik saya yang perempuan sudah almarhum itu karena dirawat sama Bu Mistri sama Pak Mayat itu. Nah, nama-nama orang-orang dahulu itu kan kayak gitu-gitu ya. Sehingga oleh para ulama kita, para kiai kita setelah berangkat haji dikasih nama di sana. Ya kan, Abdul Malik, Abdul Aziz, nama-nama yang bagus-bagus. Ya. Ini Pak Dugel ini namanya, dia pulang diberi nama di sana Abdul Aziz dan diberi ijazah kan. Ya, namanya orang kampung ditanya waktu ada orang ziarah haji, loh Pak Dugel jenengan niku wekdal haji nriko haji nopo? Oh kula haji Abdul Aziz. Loh, mboten maksudnya tamattu ifrad mboten. Kula haji Abdul Aziz. Jadi gitu. Jadi jangan jawab gitu ya. Napa maksudnya tanya tamattu jenengan kiron napa ifrad? Mboten. Kula niki haji Abdul Aziz. Tamattu artinya umroh terlebih dahulu. Ya, kita biasanya begitu. Kita ihram itu dari mikot kemudian menyelesaikan umroh dulu, baru setelah itu kita takhallul awal. Nah takhallul awal kemudian kita melepas baju ihram kita, baru nanti kita ketika kita mau menjelang wukuf itu kita ihram lagi. Ini tamattu. Nah ini harus menyembelih dam, menyembelih korban. Ada yang kedua kiron, haji kiron itu nama kiron. Kalau dari tamattu kan mendahulukan, ya mendahulukan umrohnya. Kalau kiron itu digabung bersama-sama. Jadi niatnya itu labbaika Allahumma hajjatan wa umrotan, haji dan umroh jadi satu. Ini juga karena menggabungkan 2 ibadah maka harus menyembelih, ya. Nah kemudian ada yang ifrad. Ifrad itu artinya tunggal, satu. Dia melaksanakan haji saja, tidak pakai umroh. Karena itu banyak haji-haji terutama teman-teman saudara-saudara kita dari Asia Selatan ya, Pakistan, India, Bangladesh, Afrika sana itu mulai hari pertama sampai bulan penuh itu pakai baju ihram terus, ya kan? Karena dia yang ngirit supaya nggak kena denda haji ifrad itu. Kita orang-orang di Indonesia rata-rata yang nggak tahan ya, kondisi panas nggak apa-apa, kita tamattu, kita umroh dulu baru setelah itu kita haji, tapi bayar denda. Kita lanjutkan di berikutnya, halaman agak jauh ini 321 paling bawah. Al-hajju asyurum ma'lumat faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Utawi haji iku asyurun
wulan-wulan maklumat kang wis di mangerteni, kang wis dimaklumi. Haji itu bulan-bulannya sudah ditentukan, sudah dipahami. Faman faradha fihinnal hajja, faman mongko sapane wong faradha kan difarduaken fihinna ing dalem wulan-wulan mau al hajja apa ing haji, fala rafatha mongko aja nglakoni rafath, wala fusuq lan aja nglakoni fusuk, wala jidalan lan aja berbantahan fil haji ing dalam haji. Haji itu kita targetnya menjadi haji mabrur. Al hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Dijamin oleh Allah haji yang terima. Mabrur itu artinya dari akar katanya sama dengan abror. Nama saya artinya orang yang berbuat baik. Mabrur artinya orang yang dijadikan oleh Allah menjadi orang yang berbuat baik. Itu lantaran dari gelar yang kita dapat ketika haji mabrur. Syaratnya apa mabrurin? Hanya 3. Di sini disebutkan. Faman faradha fihinnal hajja, mongko sapane wong kang wis difardhoake diwajibaken ing dalem bulan-bulan mau ngelakoni ibadah haji, fala rafatha. 1, jangan rafath. Rafath itu tadi melakukan hubungan dengan pasangan, suami istri. Tidak boleh itu rafath, membatalkan haji. Rafath itu juga pembicaraan, tindakan, perbuatan yang mengarah kepada hal yang menimbulkan nafsu birahi. Ini rafath. Ngomong terhadap perempuan jorok itu rafath. Jadi hati-hati sekali ya Bapak-bapak, karena sekarang kan rombongan kita kalau haji itu kan campur. Di pesawat itu campur lagi perempuan, ya. Di asrama haji meskipun kamarnya tidak campur, tapi kalau di ruang makan atau berangkat di bisnya juga kita tidak dipisah. Sehingga kemudian kecenderungan semacam itu ketika kita sudah turun nanti, kalau kita tidak latihan di Indonesia masih mau berangkat itu, delon, wah sudah gitu, ambek koncone, ya nyekut-nyekut, apa, delon, gitu kan, bemper lah. Ngomong bemper itu ya bemper, kalau bemper mobilnya Pak Sis nggak apa-apa, tapi kalau kita maksudnya itu adalah hal yang jorok, berbahaya, ini termasuk rafath. Jadi sekali lagi ini harus hati-hati, mulai dari di Indonesia sudah berhati-hati. Karena tadi kalau kita sudah turun, kita pakai baju ihram, la rafatha. Sekarang apa? Kita buka video, itu yang apa lagi sekarang. Jadi usahakan kalau bisa semaksimal mungkin selama haji wis gak usah nyekel HP. Nanti kita nggak sengaja nanti kita lihat, karena sekarang itu apa namanya di media sosial itu ada mekanisme yang kalau dulu kita buka video kita like itu dikirimi terus. Sekarang enggak. Begitu kita buka saja, kita tanpa pencet tombol like kita udah langsung dikirimi video-video yang serupa. Nggih napa mboten? Karena itu kalau kita sudah sekali buka, nanti masuk terus gambar-gambar yang tidak senonoh, itu mengancam kekhusyuan ibadah kita. Fala fusuko, fusuko itu dari kata fasik, melakukan dosa, maksiat. Wala jidalalan ojo berbantahan, berbantahan yang tidak perlu, ya debat yang tidak perlu. 3 syarat ini sudah cukup untuk menjadikan kita haji yang mabrur dan memenuhi dengan syarat juga memenuhi semua rukunnya. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah, lan apa dene barang kang sira nglakoni min khairin saking kebagusan ya'lamullah, mangerteni utawa mangerteni ing barang mau sapa Allahu Allah. Allah bakal pirsa segala sesuatu kebaikan yang kita lakukan, dan yang keburukan tadi juga Allah tahu. Wa tazawwadu lan padha ngumpulno sangu sira kabeh, fa inna khairaz zati taqwa, mongko setuhune sangu kang paling apik, kang paling becik at-taqwa, yaiku sangu takwa. Jadi mengumpulkan sangu, makanan, pakaian, uang sangu itu diperintahkan, tetapi diingatkan fa inna khairaz zati taqwa, sangu yang terbaik untuk orang haji itu adalah sangu takwa, ketakwaan tadi, kesiapan kita untuk penyerahan total kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk tadi menjalankan rukun, motong gundul rambutnya, menjaga mulut kita, menjaga perbuatan kita.
Wattaquni ya ulil albab, lan padha wedya sira kabeh marang aku ya ulil albab, wong kang padha duweni akal. Kita lanjutkan ke halaman 325. Laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan mir rabbikum. Laisa ora ono alaikum ing atase sira kabeh junahun iku dosa an tabtaghu yen to goleki sira kabeh fadlan keutamaan mir rabbikum saking pangeranira. Fa idza afadtum min arafatin fadhkurullaha indal masyaril haram. Lan nalikane sira wis berangkat min arafatin sangka Arafah fadhkurullaha mongko zikira marang Allah Subhanahu wa taala indal masyaril haram ing sandinge masyaril haram. Masyaril haram itu termasuk di situ di Arafah, Musdalifah, Mina dan sebagainya. Wadhkuruhu kama hadakum lan zikira ngeling-elingo marang Allah kama kaya dene barang hadakum kang wis ngowahi maringi pituduh maring sira kabeh sapa Allah. Wa in kuntum min qablihi laminadh-dhalin, dan senajan to ana sira kabeh min qablihi saking sadurunge laminadh-dhalin iku termasuk wong-wong kang padha kesasar. Laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tidak ada dosa bagi kita, tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia rezeki Allah hasil perniagaan dari Tuhanmu. Dagangan angsal napa mboten teng Mekah haji nek sampun mantun sedaya rukunipun boleh dagangan. Orang Mekah itu saudagar bisnismen yang hebat, mereka sudah berdagang ekspor impor ke luar negeri. Rasulullah SAW menjalankan perusahaan ekspedisinya Sayyidatina Khadijah ya ke Syam itu sudah luar negeri, sekarang Syria itu. Jadi boleh kita berdagang, tapi ojo terus nggawa rokok sak koper ya ditol kabeh nang kono ya, ditangkap sama surtohnya atau jaisnya Mekah. Boleh berdagang di sana, misalnya beli ini untuk oleh-oleh nanti dijual boleh, tapi terus kalau nggak sabuk emas ya kemeroncong ya disita sama bea cukai. Jadi boleh ya berdagang, bukan hal yang haram yang kemudian membatalkan haji kita. Kita lanjut 199 halaman 328. Tsumma afidhu min haitsu afadhan nasu wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Banjur berangkat sira kabeh saking panggonan kang wis berangkat sapa menungso, wastaghfirullah lan nyuwun ngapura sira kabeh Allah maring Allah. Innallaha astune Allah ghafurur rahim, iku maha pangapura lan maha welas asih. Kita berangkat untuk tawaf ifadah. Setelah kita afad itu kan berangkat. Tawaf ifadah ketika kita udah mau berangkat pulang namanya tawaf ifadah. Tawaf untuk menandai kita sudah selesai ibadah haji dan berangkat. Kalau sudah tawaf sudah jangan tolak-toleh lagi, jangan balik lagi ke Masjidil Haram sholat sih rong rakaat, sudah nggak boleh. Sudah tawaf sudah selesai. Ifadah itu artinya tawaf untuk berangkat, meninggalkan tempat kita berhaji dan kita kembali ke daerah kita masing-masing. Yang terakhir halaman 330 ayat 202 sampai 202. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra. Lan lamun sira kabeh wis merampungaken sira kabeh manasikakum ing manasik nira, artinya rangkaian ibadah haji kita, fadhkurullaha mongko ilinga ing Allah Subhanahu wa taala kadzikrikum kaya dene elingi sira kabeh aba'akum maring nenek moyang ira kabeh, au asyadda dzikra utawa luweh sangat-sangat ilingi marang Allah dibanding zikir kita atau ingat kita kepada orang tua kita. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya, lan seneng saking menungso ana kang nyebut, ana kang ngomong rabbana atina fid dunya, ya Allah mugi panjenengan maringi yang kita saking donya. Wa malahu fil akhirati min khalaq, lan ora ana lahu ketuwe wong fil akhirati yang dalam akhirat min khalaq saking bagian. Ada orang yang
berdoa Rabbana atina ya fid dunya saja hasanah, ya dikasih oleh Allah. Habis haji kepinginnya dapat kebaikan atau harta di dunia, tetapi dia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Jadi yang lengkap doanya kita semua tahu. Jadi doa sapu jagat ini adalah doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang haji, tetapi berlaku bagi kita semua. Ini doa yang paling mujarab karena disebut doa sapu jagat, menyapu seluruh jagat. Wa minhum mayaqulu, lan setengah saking wong-wong mau kang wis berangkat haji, wis marekake ibadah haji, mayaqulu sapane wong kang ngucap Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah mugi panjenengan paringi kangge kita sedaya fid dunya ing dalam dunya hasanatan napa kebagusan, wa fil akhirati hasanatan lan ing dalam akhirat mugi-mugi dipun paringi kebagusan, wa qina adzabannar lan mugi panjenengan menghindaraken kita sedaya saking siksa neraka. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sariul hisab. Ulaika kang kaya mengkono-mengkono mau lahum kedue wong-wong akeh nasibun iku bagian mimma kasabu saking barang kang kasabu wis mergawe sapa wong akeh. Wallahu lan utawi Allah sariun iku luwih iku maha cepet al hisabi apa perhitungane. Jadi ibadah haji itu ibadah dunia boleh ya, karena itu doanya adalah doa sapu jagat. Kalau sudah kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Ini orang yang pasti akan mendapatkan bagian di dunia dan di akhirat. Orang berangkat haji biayanya tinggi, nyelengi bertahun-tahun, insya Allah Allah sudah menyampaikan dia akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Jadi doanya pulang umroh haji itu yang paling disarankan oleh yang diberi tuntunan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa sapu jagat Rabbana atina fid dunya dan seterusnya. Masih berapa menit? 5 menit ya. Kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini sambil menunggu sholat syuruk. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.